Ada pertanyaan dari salah seorang pejuang skripsi di channel saya tentang, "Prof, bagaimana mengatasi kejenuhan ya? Bagaimana mengatasi mungkin stres juga ya mengerjakan skripsi?" gitu. Nah, itu satu hal kondisi yang seringkali ya dihadapi oleh para pejuang skripsi. Nah, gimana cara mengatasinya? Di channel ini saya akan menyampaikan tips sukses belajar di perguruan tinggi dan juga saya akan mencoba nih membahas ya apa sih tipsnya bagaimana mengatasi kejenuhan skripsi. Nah, tentu saya pertama mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di video ini bersama saya Tirta Mursidama. Ya, seperti saya sampaikan tadi, di channel ini kalian akan mendapatkan tips, triks ya, tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, langsung saja topik kita adalah mengatasi jenuh skripsi. Aduh, gimana ya? Oke, pertama kita harus tahu bahwa skripsi merupakan satu proses panjang ya pembelajaran. Artinya satu ujung dari proses pembelajaran dari sejak kalian masuk kuliah hingga mau lulus nih. Ya, jadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Di situ karena sebagai bagian dari proses pembelajaran, kalian sebenarnya sudah ditempa, ya sudah diproses, kemudian udah melewati berbagai macam halangan, rintangan, ups and downs gitu ya. Ketika dari perkuliahan, tugas, magang, ujian dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu bagian yang memang harus dilewati. Tapi juga sebenarnya tidak perlu stres-stres amat gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa skripsi itu memang tidak semata-mata soal substansi. Tidak semata-mata soal isi aja, tidak soal materinya keren, materinya bagus, bahwa saya pintar, saya bisa mengerjakan, saya paham topiknya, saya paham masalahnya, bukan ya. Tetapi juga ada aspek-aspek teknis tentang bagaimana berhubungan dengan jurusan atau prodi, bagaimana nanti juga berhubungan dengan mungkin narasumber, mencari data, berhubungan dengan dosen, kolega, teman ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya ada persoalan mental. Itu semua itu terkait dengan mental kalian ya sebagai pejuang skripsi, yang namanya pejuang kan, makanya saya selalu sampaikan pejuang skripsi gitu ya. Jadi harus semangat gitu. Nah, itu harus ditata. Nah, tapi saya juga ngerti ya bagaimana kadang-kadang nih ya atau seringkali merasa bahwa aduh ini kayaknya gue capek gitu ya, gue jenuh gitu, gue harus menjaga kesehatan mental saya gitu, kesehatan mental gue gitu ya. Oke, nah saya sebagai pendidik saya berusaha untuk mencoba ya berbagi bagaimana kira-kira agar kejenuhan itu bisa teratasi gitu ya. Bagaimana agar skripsi kalian yang proses pembelajaran tadi bisa selesai. Akhirnya Anda bisa menjadi seorang sarjana. Ini tipsnya. Yang pertama adalah ya layaknya sebuah perjalanan, sebuah proses yang panjang, kita layaknya berhenti sejenak. Kalian harus mengapresiasi diri. Nah, ini penting banget. Dimanapun tahap kalian, kalian melihat, renungkan pencapaian kalian saat ini sampai mana. Bab 1 kah, bab 2, bab 3, mungkin kalau sudah selesai ujian proposalnya atau seminar proposalnya, tentu sudah sampai bab 3. Tapi kadang-kadang mau maju sedikit untuk mencari data stuck gitu ya. Oke deh, berhenti dulu. Berhenti sejenak. Ya. Nah, berhenti sejenak itu ya tutup dulu skripsinya, naskah-naskahnya gitu ya. Nah, renungkan bahwa kamu harus syukuri sejauh ini kamu hargai diri kamu. Ya, ini penting banget. Value diri kita, menghargai diri kita bahwa selama ini sudah berjuang luar biasa gitu menghadapi berbagai tantangan ya, baik dari luar khususnya ataupun dari dalam kita gitu. Nah, akhirnya kita bisa sampai tahap ini. Nah, karena mungkin jenuh, ya sudah ya, tenang aja dulu ya. Yang penting kalau kita udah tahu merenungkan pencapaian kita syukuri, kita bisa gitu menata lagi untuk maju ke depan. Namanya juga maju kan ke depan ya. Yang sudah-sudah ya kita tinggalkan lah ya, kita nggak perlu terlalu risau dengan itu. Nah itu, dengan merenungkan pencapaian, intinya jadi, wah gue bisa nih gitu ya, kamu bisa gitu melakukan ini. Ini kan model yang baik ya. Nah jadi yang pertama adalah berhenti sejenak dan apresiasi diri. Oke, lalu apa Prof berikutnya? Nah ini, mungkin bagian-bagian yang asik ya kan, wah namanya lagi jenuh gitu kan. Jadi gimana? Lakukan apa yang kalian suka gitu. Apa yang kalian suka?
ya. Itu penting banget buat kalian. Misalnya nih, sukanya main musik, ya main musik, main gitar, main piano, main drum, ya gitu ya, nyanyi, ya. Olahraga, keren kan? Jogging, goes, apalah sekarang ya. Itu banyak sekali ya jenis-jenis olahraga yang tidak harus mahal, tidak harus mewah, kamu bisa lakukan di sekitar rumah kamu atau bahkan dalam ruangan rumah kamu gitu ya, atau lingkungan perumahan kamu atau di kampung kamu, di manalah gitu ya. Nah, jalan aja gitu ya, nikmati suasana misalnya. Nih, menikmati alam. Oh, ada yang suka ke gunung, ya oke, ya lihat gunung. Ada yang suka mungkin apa namanya, lihat ke pantai ya. Atau cuman mau lihat di depan rumah ada jalan, orang berlalu lalang segala macam ya. Atau lihat mau mancing atau apa. Itu intinya ya. Lakukan hal yang disukai, di sini kamu mereward diri kamu, rewarding ya yourself ya. Nah, mungkin di sini juga ada upaya untuk healing ya. Nah, tetapi juga tidak perlu langsung, wah saya mau reward ourselves gitu ya. Terus saya mau break dulu gitu. 6 bulan, setahun gitu ya. Mungkin kelamaan kali ya kalau kayak gitu ya. Nah, tapi itu tadi, lakukan hal yang disukai. Nah, Prof, apa kemudian yang ketiga? Nah, sebelum saya lanjut, yang ketiga, bagi yang belum subscribe, silahkan ya, subscribe sekarang. Terima kasih banyak. Yang ketiga, ini kata orang-orang bijak nih ya, hidup kita makin bermakna kalau kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang punya vibes yang positif. Orang yang memang orang-orang baik, orang yang positif, orang yang selalu mendorong kita untuk maju, untuk melangkah, bisa mengapresiasi diri kita, mengapresiasi orang lain, selalu melihat sesuatu yang indah di diri kita atau di tempat orang lain gitu. Jadi apresiatif bentuknya. Nah, untuk itu kalau orang yang positif, biasanya dia semangat gitu kan. Nah, jadi kita juga ikutan semangat gitu ya. Kalian juga ikutan semangat. Nah, ngobrol lah dengan orang-orang tercinta, ya, keluarga, sahabat, ya, yang ngerjain skripsi sama pacar, ya ngobrol ya, silakan aja, ya. Nah, itu kira-kira. Mungkin ada teman-teman waktu kecil, ya, atau saudara jauh, ya, yang lama nggak ngobrol, ya angkat telepon, mainkan jari-jari Anda misalnya, terus mau mau sekedar apa namanya nge-zoom, sekedar apa mau pakai sosial media yang lain, ya silahkan. Karena ini penting sekali ya, kalau kita berdiskusi dengan orang lain, ya ketemu dengan orang-orang yang vibes-nya positif, itu membuat kita bisa belajar juga dari mereka. Karena mereka itu energik juga. Pasti mereka juga pernah mengalami situasi yang ups and downs. Nah, gimana itu? Nah, kita justru bisa belajar dari mereka. Apa sih tips-tips dari mereka? Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, ya 3 hal untuk mengatasi kejenuhan dalam mengerjakan skripsi. Nah, Prof, tentu setelah itu gimana ya? Ya, tentu ya setelah itu kamu harus balik lagi dong ke skripsi kamu gitu ya. Nah, dengan telah melakukan 3 hal tadi, ya semoga ya insya Allah bisa membuat diri kamu lebih fresh lagi dan semangat untuk mengerjakan lanjutan skripsi. Nah, nanti di video-video selanjutnya, ya di video yang lain, saya akan sampaikan juga tips yang lain bagaimana agar kejenuhan kamu itu bisa teratasi, agar juga kamu nggak terjebak dalam persoalan mental health ya, terganggu kesehatan mentalnya karena mengerjakan skripsi. Mengerjakan skripsi itu harus happy ya, harus dinikmati. Demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.